Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab murni. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba bongkar sebuah teka-teki sejarah yang wow, luar biasa penting. Ini tentang salah satu tokoh sentral dalam peradaban manusia. Yuk kita langsung saja, kita cari tahu, apa sih identitas sejati Ibrahim? Nah, coba lihat kutipan ini. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Mungkin kedengarannya mengejutkan ya, tapi tahu nggak, pernyataan ini datang langsung dari Al-Quran loh, dari surat Ali Imran. Dan yang bikin ini jadi makin menarik, kalau kita pakai kacamata sejarawan murni, pernyataan ini 100% benar, akurat secara historis. Nah loh, jadi kalau bukan Yahudi dan bukan Kristen, lalu dia itu apa? Inilah pertanyaan besar yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Apa kata catatan sejarah tentang identitas Ibrahim yang sebenarnya? Oke, untuk memecahkan teka-teki ini, kita butuh alat yang tepat. Kita perlu sebuah kerangka berpikir yang jelas. Kenapa? Karena kita nggak bisa mencampur adukan antara apa yang kita yakini secara teologis dengan apa yang bisa dibuktikan oleh sejarah. Dan inilah kuncinya. Jadi, begini cara kerjanya. Ada dua lensa yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah historisitas. Ini tentang fakta-fakta keras. Apa yang bisa kita verifikasi lewat arkeologi, lewat catatan-catatan kuno. Pokoknya bukti fisik. Nah, yang kedua adalah normativitas. Ini lebih ke soal keyakinan, kebenaran teologis yang dipegang oleh suatu komunitas iman. Dua-duanya sangat penting ya. Jangan salah. Tapi, untuk penelusuran kita kali ini, kita akan fokus ke lensa yang pertama, ke historisitas. Oke, siap? Mari kita mulai investigasinya. Kita terapkan kerangka tadi ke pertanyaan pertama, apakah secara historis Ibrahim itu bisa kita sebut sebagai seorang Yahudi? Wow, coba lihat garis waktu ini deh. Jaraknya luar biasa jauh. Kita bicara soal rentang waktu sekitar 1700 tahun. Jadi, istilah Yudaisme itu sendiri sebagai sebuah sistem keagamaan, sebagai sebuah identitas, baru muncul jauh kemudian. Tepatnya, sebagai respon terhadap pengaruh kebudayaan Yunani, ratusan, bahkan ribuan tahun setelah Ibrahim hidup. Ini nih, salah satu bukti paling jelasnya. Nama Yahudi itu sendiri kan asalnya dari Yehuda, yang merupakan cicit dari Ibrahim. Jadi, secara logika waktu, ini nggak mungkin. Menyebut Ibrahim seorang Yahudi itu namanya anakronisme. Ibaratnya kita bilang Julius Caesar itu seorang pilot pesawat jet. Nggak nyambung kan? Waktunya nggak cocok. Dan jangan kira ini cuma soal tafsir kitab suci ya. Kita punya bukti arkeologis yang konkret loh. Bukti dari luar. Coba lihat prasasti-prasasti ini. Merneptah, Mesha, Teldeng, semuanya menyebut nama Israel. Tapi, lihat lagi tahunnya. Ini semua ratusan tahun setelah zaman Ibrahim. Jadi ini membuktikan memang ada komunitas bernama Israel, tapi itu belum bisa disebut sebagai agama Yudaisme yang terstruktur seperti yang kita kenal sekarang. Oke, pertanyaan pertama terjawab. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua dari teka-teki kita. Gimana dengan Kristen? Nah, kalau yang ini kasusnya jauh lebih gamblang lagi kalau kita pakai logika sejarah yang sama. Lihat deh perbandingannya, jarak waktunya di sini malah lebih wow, lebih jauh lagi. Kita bicara soal dua tokoh yang hidupnya terpisah hampir 2 milenium. 2000 tahun, 1900 tahun. Coba kita renungkan sejenak angka itu, 1900 tahun. Jadi, secara historis mustahil kan? Nggak mungkin Ibrahim menganut sebuah agama yang baru akan muncul hampir 2000 tahun setelah ia tiada. Dan sama seperti kasus sebelumnya, buktinya bukan cuma dari dalam. Ada catatan dari luar. Sejarawan Romawi terkenal, Tacitus misalnya. Atau bahkan catatan dari Konsili Yahudi di Yamnia. Semuanya sepakat. Istilah Kristen atau Kristiani itu baru dikenal luas pada abad pertama Masehi. Baik, Yudaisme sudah, kekristenan sudah. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir dari penelusuran ini. Tentu saja, untuk bersikap adil dan konsisten, kita harus mengajukan pertanyaan yang sama dan menggunakan logika historis yang sama persis untuk Islam. Garis waktu ini kayaknya sudah menjelaskan semuanya ya, sangat visual, sangat jelas urutannya. Kalau kita lihat dari perspektif sejarah, Islam adalah yang paling akhir muncul di antara 3 agama Ibrahimik. Secara formal, agama ini baru ada pada abad ke-7 Masehi. Nah, disinilah ada satu detail yang sangat-sangat penting. Al-Quran memang menyebut Ibrahim sebagai seorang Muslim, tapi kita harus hati-hati di sini.
kita perlu membedakan antara Muslim dengan huruf M kecil, yang artinya adalah sebuah sifat, yaitu orang yang berserah diri kepada Tuhan, dengan Islam dengan huruf I besar, yaitu nama dari agama formal yang kita kenal sekarang yang muncul di abad ke-7. Jadi, yang satu itu deskripsi spiritual, sementara yang satunya lagi adalah identitas agama secara historis. Beda kan? Oke, jadi setelah kita bongkar satu persatu, sekarang waktunya kita tarik benang merahnya. Apa sih kesimpulan dari semua ini? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Tabel ini merangkum semuanya dengan sangat ringkas. Lihat jarak waktunya. Yudaisme sekitar 1700 tahun setelah Ibrahim. Kekristenan 1900 tahun. Islam bahkan 2600 tahun. Jadi kesimpulannya jelas, secara historis kita tidak bisa melabeli Ibrahim dengan nama agama-agama terorganisir ini. Kenapa? Ya karena dia hidup jauh sebelum semua sistem keagamaan ini terbentuk. Dan ini teman-teman adalah poin terpentingnya. Penelusuran historis seperti ini sama sekali bukan untuk menyerang atau meragukan iman siapapun. Justru sebaliknya, ini untuk memperkaya pemahaman kita. Dengan bisa memisahkan antara fakta sejarah dan keyakinan teologis, kita justru bisa melihat dengan lebih jernih. Kita jadi paham bagaimana tradisi-tradisi besar ini tumbuh dan berkembang seiring waktu. Ini memberikan kita perspektif yang jauh lebih dalam. Dan saya mau tutup pembahasan kita dengan sebuah kutipan yang menurut saya sangat indah. Sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Jadi memahami sejarah itu bukan musuh dari iman, justru bisa jadi sahabatnya. Dengan kita tahu perjalanan historisnya, pemahaman kita tentang akar keyakinan kita sendiri dan juga keyakinan orang lain bisa jadi jauh lebih utuh dan kaya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan kita semua.